Dan ini adalah hasil dari skematik untuk rangkaian power supply ya. Di sini ada ada dioda bridge, kemudian LM317T untuk nanti adjustable. Ini rangkaian untuk adjustable-nya. Kemudian di sini untuk 7824 untuk regulator 24 volt, 7812 untuk 12 volt, 7805 untuk 5 volt, dan di sini ada indikator LED ya untuk sebagai indikator bahwasanya power supply ini sedang menyala atau aktif seperti itu. Ini untuk gambaran hasil skematiknya. Kemudian di sini untuk hasil layoutnya. Untuk layoutnya yang merah-merah ini adalah jumper ya, jumper. Kemudian di sini untuk lebarnya di 90 cm, panjangnya di 90 cm, lebarnya 70 cm, atau maaf di 7 cm kali 9 kali 7. Nanti untuk ukurannya kita akan menggunakan di ukuran 9 kali 7 seperti ini. Nanti gambaran 3D nya akan jadi seperti ini. Dan untuk penempatan IC ini bagusnya sebetulnya ditaruh di pinggir semua ya, biar nanti ini logam atau bagian yang terluar ini bisa diberikan pendingin atau heatsink supaya nanti tidak mudah panas, karena regulator ini nanti dia akan membuang energi dengan panas, jadi tegangannya bisa turun fix menjadi 5, kemudian menjadi 12, menjadi 24, itu karena dibuang dalam bentuk tenaga panas seperti itu. Ini gambaran untuk hasil jadinya. Nah, untuk prosesnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka belajar elektronika. Di episode kali ini kita akan membuat power supply ya. Jadi kita akan bikin rangkaian power supply beserta nanti desain di boxnya sampai packagingnya sampai dengan jadi. Tapi untuk episode saat ini kita akan kenalan terlebih dahulu bagian-bagian apa aja yang nanti akan kita pakai di power supply kita, rangkaian power supply kita ya. Terus kemudian bagaimana nanti kita membuat di rangkaian Proteusnya. Untuk yang pertama kita akan kenalan dulu komponen-komponen yang nantinya akan kita pakai. Di sini ada trafo ya. Di bagian sini ini adalah trafo. Trafo ini digunakan untuk nanti step down ya, ini trafo step down, jadi merubah dari tegangan AC 220 menjadi outputan yang sudah tertera di sini. Ada 12, ada 15, 18 gitu. Nah, cuman kalau kita menggunakan seri yang CT ini ada berarti di sini minus 12, di sini 12 plus gitu. Nah, kita bisa manfaatkan nanti tegangannya itu bisa digunakan secara min plusnya ya, jadi total nanti jadi 24 seperti itu. Nah, ini trafo. Yang selanjutnya nanti ada dioda. Dioda ini difungsikan yang kita pakai nanti dioda bridge ini difungsikan sebagai penyearah ya, jadi tegangan yang masih sifatnya AC karena keluaran dari trafo ini masih AC nanti akan dirubah menjadi sifatnya menjadi DC. Nah, itu dengan disearahkan dengan komponen yang namanya dioda bridge. Nah, nanti dari trafo ini kita akan gambar ya, jadi akan keluar 12 ini. Nah, kita manfaatkan, kita akan ambil totalnya berarti nanti 24 volt ya, 24 volt AC. Nah, ini tegangannya masih AC. Nah, nanti masuk yang awalnya masukannya ke sini ini 220 ya, fasa netral. Nah, kemudian menjadi 24 volt AC, kemudian kita kita arahkan yang dari VAC menjadi 24 VDC. Nah, cuman kita akan manfaatkan lagi dari 24 volt DC ini ke 4 bagian. Yang bagian pertama yaitu adalah kita akan membuat ke adjustable, jadi tegangannya nanti bisa diatur. Nah, ini untuk komponen utamanya kita akan menggunakan IC LM317. Nah, ini IC yang bisa meregulator tegangan dari 24 volt DC ini
menjadi adjustable ya, bisa diatur tegangannya. Nanti untuk ngaturnya kita pakai potensio, yaitu akan berubah dari range tegangannya dari 1,25 sampai dengan 37 volt. Karena nanti nilai maksimal yang kita pakai cuma 24 volt DC, maka nanti nilai tegangan maksimal di sini kita hasilkan juga 24 volt DC dari 1,25 seperti itu. Nah, nanti kita akan coba manfaatkan untuk hasil output di adjustable-nya. Ini hasil yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan juga atur juga dari 24 volt ini akan kita masukkan juga ke tegangan fix, yaitu 5 volt 12, 5 volt dengan 7805, terus 12 volt dengan 7812, dan 7824 untuk 24 volt. Jadi ini nanti masing-masing keluarannya adalah 5 volt DC fix ya, nilai tegangan fix. Yang ini 12 volt DC, yang sini nanti keluarannya dia akan menjadi 24 volt DC fix. Nah, kita akan bikin power supply yang isinya outputannya akan total ada 4 outputan, yang di sini adjustable dengan rank nilai tadi antara 1,25 sampai dengan 24 volt DC. Nah, ini yang akan kita targetkan menjadi nilai outputannya. Jadi komponen utamanya untuk pembuatannya jelas nanti ada trafo. Trafo yang kita pakai trafo CT ini aja dengan kapasitas ampernya 1 ampere, yang kecil saja, 1 ampere. Kemudian nanti kita akan olah dari AC menjadi DC dengan dioda bridge. Kemudian setelah menjadi DC akan kita olah tegangannya, kita regulator dengan LM317 sebagai adjustable regulator. Dari nanti outputnya 1,25 VDC sampai 24 VDC. Kemudian ada tegangan fix 7805 untuk 5 volt output, 7812 untuk 12 volt DC, dan 24 volt DC dengan 7824. Nah, ini nanti total yang akan kita gunakan untuk komponen-komponennya. Nah, untuk itu kita akan memulai perencanaan awal itu menggambar skematiknya terlebih dahulu dengan Proteus. Nah, nanti karena trafonya ini besar ya, atau ukurannya secara fisik kan kita nggak mungkin nanti bikin PCB-nya masuk ke sini ya. Jadi nanti untuk bagian-bagian ini akan kita gantikan, untuk di PCB-nya akan kita gantikan dengan terminal blok, sehingga nanti dari terminal blok tinggal kita masukkan ke bagian input-inputnya ini, masuk ke rangkaian utamanya nanti lewat dioda terlebih dahulu, baru dioda ke LM317, 7805, 7812, 7824. Nah, nanti untuk outputannya masing-masingnya juga akan kita gunakan terminal blok atau jumper yang lainnya. Seperti itu, kita lanjut ke tahap pembuatan desain di Proteusnya. Yang pertama kita buka Proteusnya. Jangan lupa untuk bukanya dengan klik kanan Run as Administrator. Ini fungsinya untuk biar semua komponennya bisa terbuka. Ininya kita taruh di default aja. Next. Oke. Tadi salahnya di defaultnya ya, di do not create schematic, salah tadi bacanya. Oke, sekarang kita ambil komponennya. Karena trafo kita nggak pakai komponennya, karena nanti kita hanya simulasi saja di bagian trafonya, kita langsung bisa eksekusinya dengan menggunakan T-block ya. Jadi terminal block
Kita langsung manfaatkan terminal blok di sini sebagai pengganti power supply-nya. Terus kemudian kita akan masuk ke dioda bridge. Nah, ini untuk layoutnya disesuaikan ya, dioda bridge yang kita pakai jenisnya. Nah, nanti silahkan dipilih dulu, dicari yang sesuai. Nah, ini ada yang model strip kayak gini, ada yang model kotak. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya mau pakai yang seperti apa, atau komponen yang dipakai nanti akan seperti apa. Nah, karena kita nanti kita seragamkan saja biar enak, itu kita pakainya yang model strip aja, yang lebih mudah ini aja desainnya, biar tidak terlalu banyak makan tempat, dan karena ampernya juga yang kita butuhkan hanya kecil. Kalau yang model kotak seperti ini tuh di ampere yang besar. Nah, ini bisa dilihat di description-nya ya, 35 ampere terus 8 ampere. Nah, kita hanya butuhnya kan sekitar cuma 1 ampere ya. Nah, nanti kalau kalian dengan trafo yang lebih besar lagi, itu bisa digunakan, disesuaikan dengan jenis diodanya yang memang dia nge-cover untuk ampere yang besar. Nah, karena kita ampere yang kecil, cukup pakai yang kecil saja. Tapi lebih bagusnya lagi kita sesuaikan dengan komponen yang kita punya. Nah, ini kita taruh dioda bridge-nya. Setelah itu kita akan gunakan, kita akan panggil langsung IC-nya LM317. Nah, ini simbolnya dia SMD ya di sini. Nah, ini bisa kita cari yang enggak SMD. Nah, kita pakai yang ini saja, yang dia sudah ada jenisnya yang kotak ya. Jadi kita pakai yang ini LM317. Terus kita juga nanti pakai 7805. Kita pakai 7805, kita keluarin dulu. Terus kita pakai juga 7812. Terus kita pakai juga 7824. Nah, ini regulatornya sudah kita keluarkan ya, sesuai dengan daftar komponen yang tadi kita sudah jelasin di sini. Ini kan trafo kita ganti dengan terminal, terus dioda bridge, kemudian ada LM317, 7805, 7812, 7824. Selanjutnya kita akan tambahkan beberapa komponen untuk di bagian adjustable-nya.
Oke, berarti dari analisis di sini ya kita dapati untuk simulasi LM317 ini kita nggak bisa yang real ya, maksudnya tegangannya bisa sampai 0 dan sebagainya. Kita ternyata nggak bisa di protes ini, itu tegangannya cuma turun di 22,1. Dan nanti kita cari juga referensi lain kenapa kok LM317 ini nggak bisa drop sampai 0 atau 1, sekian sesuai dengan perencanaannya. Nah, itu kenapa nanti kita akan coba analisis juga. Tapi secara keseluruhan kita bisa lakukan analisis di sini. Untuk hasil outputnya sudah terbaca seperti sedemikian. Kita udah punya indikator dan per masing-masing output sudah keluar ya, 20 di 7824 keluarnya 22 volt, terus kemudian di 7812 keluarnya 12 volt, 7805 keluarnya di 5 volt, dan di LM317 keluarnya di variasi di 22, sekian volt. Tuh, tegangan masuknya di sini baru bisa pakai probe-nya untuk disesuaikan nilai tegangan masuknya. Oke, kita akan langsung ke tahap pembuatan di layoutingnya. Ini untuk skematiknya dari perencanaan tadi kita sudah sama ya. Trafo kita ganti dengan T-block ini, kemudian dioda bridge kita pakai dioda bridge-nya yang garis ya. Kemudian masuk ke komponen-komponen yang lainnya. Untuk kapasitornya fungsi untuk filter ya, jadi untuk sinyalnya jauh lebih bagus seperti itu. Nah, kita masuk ke layout. Kita akan mulai layouting di sini untuk komponennya. Nah, ini yang disilang adalah RV ya, atau resistor variabel ini. Dan kalian tinggal klik kanan komponennya ya, kemudian di packaging tool. Nah, ini kalian tinggal add aja, cari variabel resistor. Ini kalau nggak ada kita cari apa istilahnya, namanya port, coba namanya trim. Nah, ini bisa pakai ini ya, di potentiometer. Atau pakai resistor variabel, disesuaikan. Kalau packagingnya itu berarti pre trimmer. Trimmer nanti seperti ini, var ini seperti ini. Variabel resistor pot.
bisa pilih ya, paling enak yang ini, yang lurus, garis lurus. Nah, nanti tinggal di masih 1, 2, 3. Ya save dah. Dimasuk ke layout, dia udah nggak silang. Nah, kita aturnya itu dari J1 ya, dari sebelah kiri. Nah, ini biar kita nyaman, itu paling enak kita urutkan dari sebelah kiri, sesuaikan dari skematiknya ya, lihat dari skematiknya sini. Nah, untuk PCB layoutnya usahakan nanti ukuran dimensinya kita seragamkan ya, biar nah kita akan atur seperti ini saja. Terus kita berikan board edge ya, papannya. Terus kita bisa atur dimension modenya, kita cari tahu dia ukurannya berapa kali berapa, 90 mili 9 cm. Nah, 90 cm untuk lebarnya sendiri 9 kali 7 ya, jadi dimensionnya nanti 9 kali 7 yang kita pakai. Terus kita akan tambahkan dulu lubang baut, kita pakai M3. Biar terlalu mepet, kita taruhnya di dalam. Nah, ini nanti fungsinya buat ditaruh di packaging ya kalian ya. Nah, baru kita mulai layoutingnya usahakan nanti ukurannya minimal di 35, mau dibesarin boleh, nggak jadi masalah. Lebih besar, kalau bisa lebih besar lebih bagus. Nah, silakan nanti tinggal dibuat rutenya. Besar kecilnya ini line ini mempengaruhi ampernya ya. Semakin kalian menggunakan ampernya lebih besar ya, silakan gunakan ukurannya lebih besar lagi.
untuk hasil akhirnya ya. Jadi ini ada merah-merah, ini namanya jumper, karena lightningnya kita nggak bisa rapi ya, itu bisa menggunakan jumper kayak gini. Nah jumper ini nanti bisa menggunakan kabel atau kawat kaki komponen yang digunakan untuk nanti sebagai penghubung pengganti dari tembaga, karena tembaganya nggak ada kan. Nah kemudian nanti disimulasikan 3D itu akan seperti ini, ada garis ini ya. Ini kalau double layer, nah dia bisa, cuman karena kita nggak double layer berarti ini nanti sifatnya menjadi jumper. Nah ini gambaran untuk hasilnya akan seperti ini. Nanti untuk potensionya di sini ada potensi ya, pakai potensi kecil ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja untuk lubang kakinya, karena lubang kakinya nanti pasti berbeda. Nah nanti tinggal disesuaikan aja, bisa digunakan kabel, kita keluarkan saja. Dan nanti potensionya bisa disediakan di dalam box. Nah karena nanti IC ini sifatnya nanti akan panas ya. Nah ini alangkah lebih baiknya karena ini grounding jadi satu, dan nanti kita bisa tambahkan heatsink atau pendingin berupa plat besi plat aluminium untuk meminimalisir tingkat panas. Nah untuk penempatan silakan bisa diatur, yang penting dimensinya tetap sesuai dengan yang ini ya, 9x7. Nanti misalkan si komponen ini mau ditaruh di pinggir semua, nanti untuk biar meminimalisir panasnya, nah itu juga boleh-boleh saja. Ini salah satu contoh untuk gambar rangkaian yang kita bikin ya secara di Proteus. Nanti silakan mau dikembangkan seperti apa, untuk komponen penataannya itu boleh-boleh saja. Yang jelas untuk skematiknya kita akan menggunakan skematik yang seperti ini, jadi simpel saja. Semoga nanti outputnya berhasil ya, sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu regulator 317 LM317 untuk adjustable, nanti tegangan adjust di sini. Terus ada tegangan 24 volt, 12 volt, dan 5 volt masing-masing dengan kapasitor untuk filteringnya. Seperti itu untuk episode pembuatan power supply ini ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan desain 3D ini, kita akan bawa juga nanti untuk kita hubungkan dengan yang boxnya. Jadi nanti kita akan susun dari power supply box, untuk komponen yang ini kita taruh juga di dalamnya. Nah, itu lanjut di part berikutnya. Terima kasih banyak.